itu salah satu cobaan bahwa kita kena tes melalui bahwa rusak antara rutin ini yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan Islam, itu yang tidak terurai dalam kemanfaatan. Jadi kita merasa mungkin kita bisa melihat keagungan dari ilahi. saya termasuk orang yang beruntung karena saya dari kecil sudah mempunyai sikap untuk mencari makna-makna kehidupan. Nah, ini yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan Islam karena sudah indah, sudah memberikan semua jawaban pada kehidupan. Nah, dasar cinta inilah yang sebetulnya menjadi awal perjalanan saya dalam Islam. Dan ini menguntungkan karena kalau kita mulai sesuatu dengan cinta, kita cenderung siap berkorban. Nah, dalam fase ini saya merasa mendapatkan begitu banyak energi dengan mengorbankan kebiasaan-kebiasaan hidup saya yang dahulu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya saya menemukan sesuatu atau satu tuntunan, satu kaidah yang berada dalam tradisi Islam yang menjadi sumber inspirasi sampai sekarang bagi diri saya. Dan akhirnya juga menjadi bagian dari inspirasi tempat yang saya wujudkan atau hidup yang saya wujudkan ini. Ini yang menjadi dasar dari perjalanan saya untuk memaknai Islam dan merasa pentingnya untuk menekankan Thayyib sebagai acuan yang amat relevan untuk zaman kita ini. Thayyib itu sebagai sebuah kesatuan, bahkan bukan sesuatu yang terpisah dari halal, di mana kita harus berhati-hati menyikapi asal-usul dari apapun yang bersentuhan dengan hidup kita, yang kita pakai dalam kehidupan ini, apalagi kita makan. Ini keranjangnya Mbak dulu, tak bawa lagi, pada nggak dipakai. Ya, yuk mencari. Saya rasa masalah makanan itu masalah yang paling esensial untuk dikawal lagi. Bagaimana saya juga mengatakan kepada anak-anak muda, bagaimana caranya kita bisa merebut kembali hak kita untuk bisa sehat. Bagaimana Thayyib itu bisa ditegakkan kembali pada zaman ini ya, zaman di mana kita sedang mengalami krisis kemuliaan, krisis kebaikan, krisis barang yang Thayyib begitu ya. Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita dengan memasukkan makanan-makanan yang bukan hak tubuh kita. Dan sebagai tanda daripada kebaikan itu adalah sesuatu itu pasti akan terurai dalam kemanfaatan. Karena sudah menjadi ketentuannya dari Allah sendiri yang ditulis di Quran bahwa Allah tidak menciptakan satupun makhluk yang sia-sia di bumi ini. Semua punya manfaat. Dalam konteks tersebutlah kita bisa melihat bahwa sesuatu yang terurai itu adalah kebaikan.
sesuatu yang tidak terurai itu adalah keburukan. Faktor yang menjadikan masalah tidak terurai ini adalah karena kita berlebih. Problemnya dalam zaman modern ini, penemuan-penemuan itu, semua eksplorasi yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan itu berinduk semangnya nanti pada industri, dipakai untuk kepentingan dagang, kepentingan uang. Dan disitulah terjadi yang disebut eksploitasi. Eksploitasi itu pada prinsipnya sama dengan kezaliman, sama dengan fasad, mengambil sesuatu lebih atau bukan yang hak kita dari alam maupun manusia lain. Jadi ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Pada saat kita berlebih, pasti ada sisa. Itu udah hukumnya. Dan Allah tidak menciptakan sisa, sesuatu yang tidak terurai dalam kemanfaatan. Nah, ini masalah besar ya. Kalau saya pikir masalah yang cukup pelik, yang saya sendiri merasa amat tertantang dan saya coba menyikapinya sendiri dalam kehidupan. Maka itu saya memilih tinggal di bumi langit. Biarpun di awal saya dianggap orang aneh dengan menekuni hidup dengan cara tidak konvensional, hidup di daerah berbukit yang tidak subur, mencoba berhubungan dengan bumi, air, dengan binatang, dengan tumbuhan, dan mencoba mereestablish, ya, mengembalikan adab. Ya, sebab hal yang terpenting yang harus kita sadari dalam kehidupan ini, bahwa alam itu sesuatu sebetulnya yang tidak terpisah dari kehidupan kita sebagai manusia. Pada saat Bapak beli tanah sini, aku juga bingung ngapain sih beli tanah jelek banget. Kenapa nggak beli tanah yang bagus? Tapi kalau kita beli tanah bagus, malah kita yang akan menjadi merusak. Sekarang mendingan ngebenerin yang udah rusak, daripada kita ngerusakin yang sudah bener. Anget ini? Hangat ya? Hangat, lumayan. Tapi ini masih belum jadi sempurna ini. Kalau mau kompos lebih bagus kan dicacah terus. Oh, iya. Yuk, lanjut. Oke. Maka dari itu ada cara cepat melakukan. Jadi permakultur dengan Islam itu bahkan dari konteks kata saja sudah Islami. Permanya itu permanen, sesuatu yang berketetapan, kultur itu kehidupan. Kan kita harus melihat bagaimana kondisi secara alamiah dia hidup di alam bagaimana. Etika prinsip permakultur itu simpel sekali. Peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil. Dan permakultur itu memberi jalan di mana kita bisa benar-benar interaksi secara penuh dan mengerti pola kehidupan semua kreasi yang ditinggalkan di bumi ini. Masa kita ditaruh di bumi ini cuma untuk selalu mengingat ke atas terus. Dengan melakukan permakultur nggak mungkin kamu nggak akan merubah lingkungan Anda. Dasarnya aja dalam salah satu prinsipnya adalah menanggapi perubahan secara kreatif. Di mana kita itu harus menanggapi perubahan yang ada dalam zaman ini secara kreatif terus-menerus, bagaikan alam. Bumi nggak bakalan kemana-mana, alam nggak akan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Gara-gara ini sebenarnya bukan masalah alam akan hidup terus. Sampai di mana akan ada istilah satu adalah akhir zaman. Jadi saya rasa global warming itu hanya salah satu aspek yang sedang terjadi. Dan kalau kita mau menghadapi global warming sebagai masalah eksternal, sebaiknya kita mulai dengan menyelesaikan masalah internal kita. Masalah bagaimana perilaku kita kepada tubuh kita dulu. Alhamdulillah malam ini kita kumpul sebetulnya menjelang sebuah proses yang puncak daripada pelatihan. Sebenarnya saya kepingin bisa diawali dengan sedikit tanggapan atau pertanyaan. Nanti mungkin dari sana kita bisa jadi dikembangkan juga sebagai diskusi yang hidup. Saya ceritakan, saya mau belajar permaculture nih sini-sini gitu. Terus dia mau bikin eco resort juga lah. Dia mau mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Terus saya bilang, pakai permaculture aja gitu. Tapi terus dia nanya,
yang aku lagi nanya ini ekonomiknya gimana ya? Ya itu pertanyaan yang amat relevan dan banyak sekali ditanya. Kalau kita mau membangun sebuah kebaikan, nggak boleh niatnya cari untung duit. Karena kita udah menjadi perangkap dari sebuah sistem di mana keuntungan itu menjadi sesuatu keharusan. Keuntungan finansial loh. Ya. Dan itu awal dari sebuah bencana karena kita akan selalu berkompromi. Sekarang contohnya aja, kalau Indonesia bisa menjadi produsen dari kemuliaan, toyib ya. Yaitu yang dibilang socially just sama environmentally sound. Barang yang tidak zalim terhadap alam dan barang yang berkeadilan secara sosial. Itu semua niatnya dikawal dengan kebaikan. Kebaikan ini udah dulu menjadi milik dari tradisi-tradisi luhur orang Nusantara kan semuanya. Sebab dimanapun ada kebaikan, pasti orang cari. Kita semua sebagai orang Islam akan mengatakan kita adalah khalifah. Khalifah ini, khalifah fil ard, khalifah berada di alam bumi ini ya. Jadi hubungan kita dengan tanah, hubungan kita dengan air, hubungan kita dengan matahari, hubungan kita dengan angin, hubungan kita dengan binatang, dengan tanaman. Disitulah kita mengukur peran kita sebagai khalifah.